Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Mayang Sofi, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri mengenai komunikasi interpersonal dalam organisasi. Yang kita bahas kali ini adalah persoalan tentang komunikasi antara kita, antara pribadi, antara kita dengan seseorang. Artinya memang dalam satu konsep kehidupan sosial, kita amat sangat mustahil terlepas dari komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah makhluk sosial yang artinya manusia yang saling membutuhkan manusia yang lain, yaitu bisa kita menggunakan media atau alat untuk saling terhubung antara satu dengan yang lain atau saling berkomunikasi antara kita dengan yang lainnya. Dan hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya atau antara kedua belah pihak biasanya kita sebut itu sebagai komunikasi interpersonal. Kemudian kita akan membahas seperti apa perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya dari konsep komunikasi interpersonal dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih efektif, menjadi lebih baik ke depannya untuk kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak ini tadi mendapatkan apa yang mereka inginkan, kemudian mendapatkan tujuan dari komunikasi ini dan manfaat untuk kedua belah pihaknya. Karena memang sering kali terjadi penghambat keefektifan dari sebuah komunikasi. Komunikasi interpersonal secara teori memang terlihat lebih sulit, tapi sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mempraktekannya dalam komunikasi kita antara satu dengan yang lainnya secara sederhana. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal ini menurut berbagai artikel, jurnal, dan pendapat ahli lainnya. Perlu kita ketahui bahwa komunikasi publik adalah termasuk dalam wilayah dari komunikasi interpersonal. Pengertian dari komunikasi interpersonal adalah antar satu persen dengan persen yang lain atau proses komunikasi yang terjadi dengan orang yang lainnya atau biasa kita sebutnya antar pribadi. Kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Beda inter, beda intra. Kalau intra artinya itu berarti di dalam diri. Artinya seperti kita menganonimkan sesuatu. Komunikasi intrapersonal itu diartikan sebagai sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator. Jadi dapat diartikan komunikasi intrapersonal ini adalah sesuatu yang kita mainkan di dalam pikiran dan hati atau di dalam nurani kita sehingga kita secara tidak langsung dapat berbicara sendiri melalui kata-kata yang ada dalam pikiran, hati, dan nurani kita. Misalnya yaitu ketika kita ingin berbicara kepada seseorang pada jam tertentu, sebelum jam tertentu, mendekati jam tertentu, kita akan mempersiapkan diri, muncul di pikiran kita bagaimana kita akan menyampaikan pesan, bagaimana berbicara, bagaimana nanti kita menyampaikan pesan, bagaimana kalau kita seperti ini dan apa yang terjadi ke depannya.
Kemudian kita berpikir apa trik untuk kita berbicara pada lawan bicara kita itu dengan enjoy, dengan relax, sehingga lawan bicara kita tadi itu mampu menerima informasi seperti apa yang kita sampaikan, seperti apa yang kita inginkan, dan pikiran-pikiran itu secara tidak langsung akan muncul di pikiran kita, otak kita, dan itu disebut dengan komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika kita akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Kesuksesan dan keefektifan dalam proses komunikasi ditentukan oleh si komunikator, yaitu kita. Makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir sehingga kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat wadah kalau seperti ini yang kita hadapi, berarti strategi yang harus kita hadapi seperti ini. Bahasa yang kita gunakan harus sederhana, karena kemampuan, latar belakang, latar budaya, pendidikan dalam komunikasi itu harus kita sesuaikan. Maka dari penjelasan itu tadi kita dapat melihat bahwa kesuksesan, keefektifan dari proses komunikasi sangat bergantung pada si komunikator. Ada pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli. Yang pertama itu ada Arwen Pers. Menurut dia, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Kemudian, menurut para ahli lainnya, komunikasi interpersonal adalah seseorang yang berkomunikasi dengan orang lain atau dengan pihak lain. Artinya tetap tatap muka dan minimal ada dua orang dalam komunikasi yang terjadi tersebut. Komunikasi jenis ini dan beberapa pendapat lainnya dibagi lagi menjadi beberapa jenis komunikasi, yaitu pertama komunikasi publik, komunikasi diadi, komunikasi kelompok kecil, dan ini termasuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Dan komunikasi interpersonal ini berlaku secara kontekstual, di mana bergantung pada keadaan dan juga budaya. Kemudian ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Littergen. Komunikasi antar pribadi menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal yang dianggap sebagai sebuah komunikasi antar individu-individu yang lainnya. Bentuk khusus dari komunikasi ini menurut Littergen yaitu contohnya komunikasi diadi yang melibatkan hanya dua orang dan itu dilakukan secara langsung tatap muka yang memungkinkan setiap personalnya menangkap reaksi. Contoh reaksi-reaksinya itu mulai dari poin-poinnya, tatap muka, mimik wajah, kemudian raut wajah. Semuanya terlihat sangat jelas di antara verbal dan juga non-verbal. Misalnya komunikasi antara suami dan istri, guru dan murid, dosen dan mahasiswa, kemudian teman dan sahabatnya, dan juga lain-lain. Kemudian kita bandingkan dengan pendapat Stillworth-Eltaps. Dia menyatakan ciri-ciri komunikasi diadi atau komunikasi antar individu tadi adalah satu, peserta komunikasi itu berada di dalam jarak yang sangat dekat sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi intim, melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatap muka, tatap mata, gerak-gerik badan, dan intonasi dan mimik wajah, kemudian yang lain-lainnya. Dan
Ciri yang kedua yaitu peserta komunikasi interpersonal ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara berkelanjutan dan spontan, dan ini berkembang secara terus-menerus maupun secara verbal maupun non-verbal. Kemudian ciri yang ketiga yaitu komunikasi antar pribadi ini sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara demi membujuk mereka agar dapat menggunakannya. Dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan sempurna, komunikasi antar individu ini sebenarnya memegang peranan penting kapanpun dan dimanapun. Komunikasi tatap muka ini sangat membuat manusia lebih akrab, lebih intim kepada lawan bicaranya. Berbeda dengan komunikasi melalui media massa sosial, contohnya yaitu telepon, WA, pesan, surat kabar, dan yang lain-lain. Itu membuat sentuhannya itu tidak lebih berasa dan terlihat lebih berbeda. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, antar interpersonal, dan hubungan interpersonal. Minimal ada sekurang-kurangnya 7 atau lebih yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu 1. Kepercayaan. Bila seseorang punya perasa bahwa dirinya tidak akan dirugikan, tidak akan dihianati, tidak akan dan bisa menerima, kita harus yakin pada lawan bicara kita, karena ketika kita yakin pada lawan bicara kita akan sangat mudah untuk membuka dirinya. Dan kepercayaan kita kepada orang, kepada lawan bicara kita, kepada si komunikan akan tumbuh bila ada faktor-faktor yang turut. Misalnya soal karakteristik dan maksud dari orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Dan orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diduga, diandalkan, dan dianggap jujur dan konsisten. Artinya, faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara melalui komunikasi interpersonal. Selanjutnya, yang dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu yang kedua, kekuasaan. Apabila seseorang mempunyai kekuasaan, mempunyai power dan kekuatan terhadap orang lain, maka orang ini akan sangat dipatuhi dan juga akan sangat disegani. Misalnya yaitu ketika kita kepada pemimpin, kepada orang tua, dan kita akan sangat percaya kepada pemimpin dan orang tua karena mereka mempunyai peranan penting dan pengalaman-pengalaman dalam berbagai pengalaman. Jadi kekuasaan ini sangat berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal. Dan kekuasaan ini itu bukan hanya sebagai persoalan, tapi karena kekuasaan ini dia memiliki sesuatu kekuatan yang kadang-kadang di luar kendali kita yang bisa dipercaya oleh umat, misalnya kepada ulama. Karena dia memiliki ilmu, memiliki pengalaman, maka banyak umat yang percaya kepada dia. Kemudian orang tua, walaupun orang tua kita misalnya hanya lulusan SD, SMP, tapi karena orang tua kita memiliki pengalaman dan peraturan adab, kita akan sangat
kepada orang tua kita, walaupun bagaimana. Nah, walaupun dalam hati kita tidak percaya, karena dia orang tua kita akan terus percaya kepada dia, dan kita yakin bahwa orang tua kita akan membuat kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang ketiga yaitu kualitas yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Artinya yaitu maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapannya sudah dinyatakan, dan segalanya sudah dikelirkan dan diselesaikan dengan baik. Si komunikator juga begitu, meyakinkan untuk menyederhanakan bahasa sehingga mudah dipahami, mudah diterima oleh si komunikan atau si penerima pesan. Selanjutnya yaitu yang keempat, perilaku sportif. Perilaku sportif akan meningkatkan kualitas komunikasi, dan ada beberapa ciri-ciri dari perilaku sportif, yaitu yang pertama, evaluasi dan deskripsi. Maksud dari evaluasi dan deskripsi di sini adalah kita tidak perlu memberikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Kemudian ciri yang kedua yaitu orientasi masalah. Maksudnya di sini adalah mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, mengajak seseorang untuk menentukan tujuan, dan sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri yang ketiga, spontanitas atau sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu atau keinginan-keinginan tertentu. Dan biasanya sikap spontanitas ini lebih diyakinin dan lebih dipercaya, karena sikap spontanitas ini keluar secara tidak kita sadari dan secara langsung saja. Kalau kita berpikir tidak secara spontan, mungkin kita akan dapat merangkai kata-kata yang akan menjadi motif-motif tertentu dan modus-modus tertentu. Selanjutnya yaitu ciri yang kelima, sikap terbuka atau keterbukaan antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, melihat isi dan juga melihat persoalan dan yang lain-lain. Terbuka terhadap isi, kajian atau materi yang dibahas sebagai informasi. Jadi terbuka ini bisa terbuka terhadap kritikan. Kalau kita berasumsi tentang A, ternyata lawan bicara memberikan argumen yang lebih baik, dan kita dapat menerima kritikan tersebut. Sehingga keterbukaan ini tadi membuat kita lebih baik dan berkomunikasi lebih baik, lebih efektif dan intens. Yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu persepsi interpersonal. Persepsi itu memberikan makna pada stimuli indrali atau menafsirkan informasi secara indriawi yang berasal dari komunikan atau dari seseorang atau lawan bicara kita, yang berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Bahkan di dalamnya ini termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal. Seseorang peserta dalam komunikasi ini ketika memberikan informasi terhadap pesan itu salah atau tidak benar, maka komunikasi itu dianggap gagal dan tidak efektif,
sehingga mungkin kita sebutnya lebih seringnya itu sebutnya terjadi miskomunikasi. Selanjutnya yaitu yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yaitu konsep diri. Konsep diri menjadi pandangan atau perasaan kita terhadap diri kita. Kita punya konsep terhadap penilaian dan perasaan terhadap diri kita masing-masing. Konsep diri ini yang positif biasanya akan ditandai oleh banyak hal positif juga. Minimal hal positif itu ada 5, yaitu yang pertama adanya keyakinan. Maksud dari adanya keyakinan yaitu kita yakin akan kemampuan kita untuk mengatasi masalah, dan apapun problemnya, apapun masalahnya, kita harus yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu untuk mengatasi problem dan masalah yang ada di diri kita. Kemudian ciri yang kedua yaitu merasa setara dengan yang lainnya. Kita jangan merasa kita ini siapa sih, kita ini bisa apa sih, kita tidak setara dengan yang lainnya, atau bahasa yang sekarang itu yang populer yaitu insecure. Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan level yang sama atau dengan level yang setara. Setara di sini bukan membuat kita malah merasa lebih tinggi. Contohnya yaitu ketika seseorang merasa memiliki pendidikan yang lebih tinggi, kemudian dia merasa levelnya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi daripada seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah. Kemudian contoh yang lainnya itu ketika seseorang merasa lebih kaya, lebih mapan, pekerjaannya lebih bagus, kemudian dia menjudge atau meremehkan orang miskin yang perekonomiannya itu lebih rendah dari dia, ataupun pekerjaannya itu lebih rendah daripada dia. Itu bukan yang dimasukkan di setara diri dalam ciri-ciri ini. Setara yaitu kita harus merasa diri kita itu merasa sama dengan yang lainnya, walaupun dari pendidikan dan perekonomian kita berbeda-beda. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu. Artinya di sini kita menerima pujian, tapi jangan malah sebaliknya. Jangan terlalu senang ketika dipuji. Kadang-kadang pujian itu malah membuat kita jatuh, atau ketika dipuji kita harus menerimanya sewajarnya saja. Anggap itu masukan sebagai tanda bahwa mereka menerima kita sebagai orang yang luar biasa, orang yang bisa, dan kemampuan kita dapat diterima orang tersebut. Kemudian ciri yang keempat yaitu menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, perilaku, dan tidak seluruhnya itu disetujui oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, kita harus saling menghargai pendapat orang lain dan menghargai keinginan orang lain. Ciri yang kelima yaitu kita harus mampu memperbaiki diri kita karena kita sanggup. Artinya yaitu apapun kondisi kita, kekurangan kita harus mampu dengan kemampuan kita untuk memperbaiki diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Jangan langsung menyerah. Kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa kita bisa memperbaiki diri kita dengan kemampuan yang kita miliki. Karena setiap pribadi itu memiliki kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung kita apakah kita mau memanfaatkan kemampuan yang ada dalam diri kita dengan cara maksimal. Selanjutnya, yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang terakhir yaitu interaksi interpersonal adalah satu bentuk kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan juga termasuk daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi itu sangat dipengaruhi oleh
atraksi interpersonal yang khususnya dalam hal yang pertama, yaitu dalam penafsiran pesan ataupun penilaian terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain itu sebenarnya tidak hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional akal sehat kita, tapi kita juga makhluk yang memiliki emosional. Jadi kadang-kadang rasa ini memang memainkan peran dalam konsep interpersonal. Ketika kita memiliki rasa sayang kepada orang lain, kemudian orang lain itu memberikan hal yang positif, entah itu positif, entah itu negatif, kita pasti akan menerima hal tersebut dengan positif karena sikap emosional rasa sayang tadi. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita sudah membenci orang lain, kemudian kita melihat karakteristiknya, menyampaikan pesan informasi, mau bagaimanapun dia menyampaikannya, walaupun itu positif, karena kita sudah memiliki rasa benci tadi, kita akan menerimanya itu dengan negatif. Walaupun orang yang kita benci itu memberikan kita informasi yang benar dan juga positif, pasti kita akan menerimanya dengan negatif. Jadi, kalau ini terjadi, dilakukan, kita akan menjadi buta untuk menilai sesuatu secara negatif maupun positif secara subjektif dan objektif. Jadi kita ini harus sangat berhati-hati ketika menilai seseorang. Jangan asal menilai seseorang berdasarkan hal-hal tertentu. Kemudian yang kedua, persoalan keefektifan komunikasi. Di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi berupa hal yang sangat menyenangkan untuk si komunikan. Dan bila kita berkumpul dengan orang-orang yang kita sukai, yang kita gemari, dan memiliki kesamaan dengan kita, secara otomatis dan secara tidak langsung kita akan nyaman, kita akan menikmati pertemuan kita kepada orang itu, dan kita akan membuka lebih terbuka lagi, lebih terbuka diri kita untuk orang tersebut. Kemudian jika sebaliknya kita berkumpul dengan orang yang notabene kita benci, yang kita tidak suka, pasti kita akan merasa tidak nyaman, resah, dan merasa tidak enak, sehingga seakan-akan ada gap antara kita sebagai komunikator kepada lawan bicara kita sebagai komunikan, dan kita akan cenderung lebih menghindar atau lebih menutup diri, sehingga ini tadi itu dapat merugikan kita dan berdampak pada proses komunikasi itu yang terjadi antara kita dengan orang lain atau kepada kelompok lain. Kemudian ada satu lagi yang dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu hubungan interpersonal sendiri, hubungan antara kita dengan lawan bicara. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak. Akan menumbuhkan. Kadang-kadang hubungan ini maksudnya akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan diri, memperlihatkan siapa mereka. Hubungan yang baik, emosional yang terbuka di antara kedua belah pihak memberikan respon positif, akan memberikan pengaruh terhadap proses komunikasi yang sedang terjadi karena lebih nyaman, lebih terbuka, dan juga lebih percaya. Kemudian ketika kita berbicara kepada sahabat kita, kepada seseorang dekat dengan kita, kita akan pasti lebih terbuka, lebih nyaman, dan lebih percaya. Berbeda ketika kita berkomunikasi kepada seseorang yang kita tidak kenal ataupun kepada orang yang baru saja kita kenal. Kita akan lebih cenderung untuk menutup diri terlebih dahulu
dan merasa tidak terlalu nyaman. Kemudian ada pendapat Miller dalam konteks ini. Dia menjelaskan exploration interpersonal communication. Nah, di situ dia menyatakan bahwa memahami proses komunikasi interpersonal menuntutnya hubungan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara komunikator dan komunikan atau antara kedua belah pihak. Disimpulkan, komunikasi interpersonal adalah akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita sebagai komunikator kepada orang lain sebagai komunikan. Artinya ada kepercayaan, ada rasa penerimaan, maka tuntutan dalam komunikasi efektif sebenarnya tergantung kepada diri kita, yaitu si komunikator. Maka kita sebagai si komunikan dituntut untuk mengenal siapa lawan bicara kita, siapa komunikannya. Semakin kita bisa merasakan, menerima, membuka diri dan berempati, maka komunikasi akan jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih berkembang, sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi interpersonal dalam organisasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan untuk diri kita, khususnya untuk saya sendiri, dan kita dapat berkomunikasi dengan orang lain jauh lebih baik dan jauh lebih efektif. Misalnya ketika kita menjadi komunikator, kita akan mampu menjalankan proses komunikasi tadi kepada si komunikan lebih baik dan menjadi komunikasi yang lebih efektif dan lebih berkembang. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder how